Belum lama saya coba ta'aruf, tetapi sehabis pertemuan si akhwat tidak berkeinginan untuk lanjut ta'aruf sama ana. Dan akhirnya ana tidak percaya lagi untuk ta'aruf. Nah, apa yang harus ana lakukan kalau sudah ada perasaan seperti ini? Mana akhwat kita ini, kesian nih. Siapa akhwat yang siap nikah nih? Ayo. Kenapa putus asa, akhi? Tidak ada perempuan lain? Hah? Harus kuat, kan itu. Jangan kurung diri kita di sebuah persepsi atau kurung yang saya pernah bilang, bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama ini saya gila. Gitu. Nanti gila benar nanti. Jangan. Ini tidak mau ya sudahlah, gitu kan. Cari yang lain, banyak makhluk Allah, masya Allah, hamba Allah penuh. Bahkan perempuan sekali lebih banyak daripada laki-laki, gitu kan. Bersangka baik, kalau antum di jalan Allah sudah benar, kemudian tidak jadi berarti kebaikan tuh. Jangan putus asa. Yakinlah dengan Allah, karena nikah adalah sunnah Nabi SAW. Pasti baik. Minta sama Allah petunjuk, insya Allah Allah akan kasih gitu. Dan saya sarankan teman-teman masih bisa mendaftar di sini, banyak kok kan. Bisa mendaftar di masjid kita ini, insya Allah akan ada biodata yang dikasih dan akan disatukan oleh teman-teman yang sudah membuat itu. Hari ini saya bekerja setengah hari karena saya ingin menghadiri kajian Ustadz. Karena jika saya kerja full, saya akan terlambat menghadiri kajian Ustadz dan juga telat sholat maghrib. Bagaimana pendapat Ustadz? Apakah yang saya lakukan ini benar? Ini bagaimana cara jawabnya nih? Hah? Kenapa kok Ustadz selalu yang di bawah-bawah nih? Hah? Benar nggak ini gara-gara majelis ilmu gitu? Tentu kalau antum punya akad di kantor nggak boleh, akhi. Kalau akad kantor antum kerja sampai jam 5 sore, ya jam 5 sore. Kalau mau lebih aman, pamit. Siapa yang bertanggung jawab di kantor? Khusus hari Rabu misalnya, saya mungkin pamit untuk keluar jam sekian. Bisa nggak? Karena ada majelis ilmu yang saya mau sampaikan. Oh nggak bisa gini-gini, baik. Apa konsekuensinya? Mungkin gaji saya dipotong untuk hari itu setengah atau apa? Nggak masalah. Atau saya ganti dengan jam lain di hari lain saya lembur. Apa negosiasi coba sampaikan gitu kan? Kalau tidak ada pintu sama sekali, akadnya antum tanda tanganin harus jangan ya, nggak boleh. Majelis ilmu, majelis baik, majelis suci, nggak boleh ternodai dengan maksiat. Antum maksiat dengan tempat kerja nggak boleh. Harus bahasakan baik-baik sama mereka, gitu kan? Karena antum sudah akad. Makanya saya bilang lebih baik sampaikan. Mungkin ada di antara teman-teman yang bertanggung jawab di kantor yang muslim bisa faham. Kita berikan penjelasan dengan cara nego tadi. Mungkin gaji kita dipotong, mungkin kita ganti dengan jam kerja yang lain, lembur, mungkin dan seterusnya. Hal yang positif saja. Allahu a'lam, itu yang saya tahu. Jadi lebih baik seperti itu. Kalau masalah sholat maghrib jangan dihubungkan, akhi. Sholat maghrib antum harus sholat, nggak bisa enggak. Mampir di mana saja masjid, gitu kan? Di mana saja. Saya kalau keluar telat, saya cari masjid di pinggir jalan. Mana masjid, mampir sholat dulu, baru datang ke sini, gitu kan? Nggak ada masalah, sholat dulu. Gitu. Jangan ditunda sholat maghribnya. Jangan hanya kena takut kehilangan majelis, nggak apa-apa. Dan alhamdulillah sekarang fasilitas sudah selalu teman-teman tim upload di YouTube. Kajian kita sekarang, insya Allah minggu depan antum sudah dapat kajian yang sama, sudah ada gitu. Bisa ditonton, bisa diulang-ulangin, insya Allah nggak ada masalah gitu kan. Allahu a'lam. Perceraian sebuah solusi. Jika sebuah solusi cerai pada akhirnya salah, apa ini? Akhirnya salah, bagaimana? Contoh misalnya menikah suami istri orang Cina, pas melahirkan ternyata bule. Padahal pas tes DNA memang anak dari mereka. Barakallahu fiik. Loh, tentu saja tidak boleh buru-buru ya. Saya pernah ada sahabat kan begitu ya, dia putih, istrinya putih, keluar anaknya hitam kelam gitu kan. Langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh. Kata istrinya, demi Allah nggak ada yang sentuh saya kecuali kamu. Lapor ke Nabi SAW. Langsung Nabi didik si laki-laki itu. Ditanya, kebetulan laki-laki ini punya peternakan unta. Apa kau punya peternakan unta? Dia bilang, iya ya Rasulullah. Baik, ada untamu nggak berpasangan? Dia bilang ada. Induknya ya si jantan sama betinanya. Apa warna mereka? Kata dia coklat kemerah-merahan. Anaknya ada nggak? Ada, 5 ekor anak. Ada nggak? Apakah semua warna anaknya mirip sama warna ibu ayahnya? Dia bilang tidak. Ada satu bahkan berbulu warna hitam, ya, coklat kehitam-hitaman. Kata Nabi SAW, kenapa bisa? Dia bilang, mungkin ini tarikan dari jalur nasabnya. Mungkin dari kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi SAW, anakmu seperti itu. Ini seperti itu, gitu kan? Jadi makanya jangan buru-buru mau bercerai. Kalau kita tanya pasangan kita, ini kok bisa anaknya berbeda? Ini. Tapi memang Allahu alam ya, kalau dari pertanyaan tadi ini agak unik ya. Kalau Cina sama Cina keluar bule ini.
Ini agak unik ini. Berarti harus ada kakek-kakeknya yang dulu bule gitu kan. Tapi setelah dites DNA ternyata benar, jadi makanya tes DNA dulu, baru cerai kalau memang betul tidak terbukti. Jadi jangan buru-buru, ya. Allahu a'lam. Ada saja masalah. Apa sebabnya? Apa sebab musababnya suami bercerai dengan istrinya? Allahu a'lam. Ya Allahu a'lam. Apa sebabnya gitu? Anda sendiri bisa jawab gitu kan. Kalau dikatakan apa gambaran syar'i yang membolehkan atau apa alasan syar'i yang membolehkan suami menceraikan istrinya, nah itu boleh saya jawab tuh gitu kan. Tapi kalau sebab musababnya ya tergantung individual. Ada orang mungkin karena dia bosan, ada orang karena ini, ada orang karena itu, godaan syaitan, tidak paham agama banyak. Afwan Ustaz, pertanyaan saya di luar tema, dari tadi di luar tema. Ya ingin saya tanyakan, apakah pada hari kiamat nanti orang-orang pelaku perbuatan-perbuatan bidah akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang mereka contohi dalam melakukan perbuatan tersebut? Misal orang yang mengikuti seorang kiai yang mengajarkan tentang perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Apakah orang-orang yang mengikuti perbuatan kiai tersebut akan dibangkitkan bersama dengannya? Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau apakah dibangkitkan bersamanya, Allahu alam. Ini saya tidak tahu dalilnya. Tapi pasti akan dibangkitkan, dan nanti setiap orang yang menjadi penyebab orang lain melakukan satu perbuatan yang Allah tidak ridhoi, Rasulullah SAW tidak contohkan, pasti akan dipertemukan di mahkamahnya Allah dan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Itu ada di riwayat masalah itu. Tapi apakah dibangkitkan secara bersamaan, ini saya tidak tahu dalilnya. Bagaimana cara menasihati kakak yang jika diajak sholat berjamaah di masjid mengatakan aku nggak mau kelihatan riya karena sholat dilihat orang. Yang penting kan sudah sholat di rumah, nggak perlu dilihat orang. Inilah waswas syaitan. Harus dilawan, gimana caranya? Perintah Allah dan Rasulnya begitu? Ini waswas syaitan ini, tidak boleh. Tapi jika kira ada tahlilan berjamaah, beliau datang dengan mengatakan kita ini hidup bermasyarakat, nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mati siapa yang mau ngubur kalau bukan tetangga gitu kan? Ini waswas syaitan luar biasa, ini permainan syaitan ke dia. Sampaikan apa adanya, tugas Anda sampaikan saja, selebihnya doakan. Kita nggak bisa mengubah orang itu. Bagaimana menyikapi keluarga yang masih percaya kepada peramal? Sama saja, nasihati ya. Bagus kalau semua begini pertanyaannya nih. Saya tinggal jawab, nasihati, selesai. Apakah makan di depan orang yang berpuasa dosanya sama dengan berzina di dalam masjid? Allahu alam. Ini dari mana nih? Kok perumpamaannya disamakan dengan zina dalam masjid? Zina dosa besar dalam masjid lagi. La ilaha illallah. Ini tidak ada dalilnya, Allah alam. Saya tidak tahu itu ya. Yang jelas orang makan di depan orang puasa tidak dosa ya, tidak dosa dia, tapi itu makruh hukumnya. Kalau memang dia ada uzur, memang dia, misal seorang istri lagi haid, suaminya lagi puasa, kemudian dia masak di dapur karena dia mau makan, dia berbuka puasa. Adabnya dia nggak makan depan suaminya. Tapi kalau dia makan depan suami atau depan orang puasa, kalau dia punya udzur nggak berdosa dia, nggak berdosa. Ya, ini juga hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Sebagaimana boleh seseorang Muslim, ini fatwa para ulama umumnya, bolehkah seorang Muslim menjual makanan di bulan Ramadan? Boleh. Karena ada orang yang ada udzurnya, ada orang musafir, ada orang non Muslim, gitu kan? Ada orang yang haid dan nifas, ada orang yang sudah udzur. Banyak gitu kan. Jadi bukan berarti harus diharamkan semua orang, enggak. Nanti akhirnya orang Islam enggak punya makanan, akhirnya beli sembarangan dari orang non muslim. Enggak, ini masih boleh, tapi tentu ada adab-adabnya gitu kan. Ada adab-adab yang harus diketahui. Apakah ini, kenapa iseng bertanya gini nih? Apakah hukum mabuk karena minum khamr sama dengan mabuk karena cinta? Ini siapa ini Pak Yoyo? Karena orang yang mabuk cinta juga sama, tidak bisa berpikir secara rasional. Sebagaimana orang yang mabuk karena khamr. Ada teman Ana sudah ikut pengajian, tahu hukumnya, tapi masih saja tetap pacaran karena begitu cintanya atau mabuk cinta dengan wanita yang dicintainya. Ini sebenarnya orang-orang yang masuk di alam itu saja yang menggunakan istilah mabuk, gitu kan?
Tidak ada, dari zaman Nabi SAW mencintai istrinya Aisyah radhiyallahu anha, tapi tidak mengatakan mabuk cinta, tidak ada itu istilah gitu ya. Ini cuma istilah yang digunakan saja, beda tentunya ya. Kita berbicara masalah konsumsian, ya, dikonsumsi dalam tubuh manusia dari cairan ataupun serbuk tadi. Jadi beda ini. Tentu masing-masing punya hukum ya. Kalau dia pacaran hukumnya haram, nggak boleh. Pacaran sebelum nikah haram, pacaran sesudah nikah halal. Ya, makanya nikah dulu, akad nikah, dan sudah panjang lebar sering kita ingatkan masalah itu.